Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Kita berbicara kepada Tuhan melalui doa. Mari kita awali hari ini dengan firman dan doa. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, khususnya jemaat Tuhan yang ada di wilayah Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Saat ini adalah sukacita besar kita boleh berbagi melalui firman, karena saya percaya, karena kasih-Nya kita ada hingga hari ini, dan karena firman-Nya kita boleh kuat mengikuti segala sesuatu, melaksanakan segala sesuatu, merindukan segala sesuatu. Saya Pendeta Paul Emerson Zai yang sudah dipercayakan melayani sebagai Field Secretary NDR dan IEL di Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Pada pagi hari ini, saya rindu untuk menyampaikan kepada kita satu tugas tanggung jawab yang besar, yaitu pelayanan terpadu di dalam memajukan pekerjaan Tuhan di Gereja Masih Advent Hari ke-7, Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Gereja dan tanggung jawabnya sebagai tubuh Kristus dibangun untuk memelihara umat-umat Tuhan, menyebarluaskan kebenaran firman Allah, serta menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus, serta mencari juga mereka yang telah hilang untuk diselamatkan kembali. Jemaat adalah alat yang ditentukan oleh Allah untuk keselamatan manusia. Jemaat itu diorganisir untuk pelayanan, dan tugasnya ialah membawa kabar Injil ke seluruh dunia. Ini ditulis di dalam tulisan inspirasi Kisah Para Rasul halaman 9. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kerinduan Allah bagi kita melalui perintahnya kepada murid-muridnya sebelum dia meninggalkan dunia ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19-20. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah satu perintah yang begitu penting. Pergilah. Itu sebabnya dalam 5 tahun program Advent sedunia, I will go, make disciples. Ini menjadi tantangan bagi kita juga sekarang di Conference DKI Jakarta, agar kita turut ambil bahagian di dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini. Tugas dan tanggung jawab Field Secretary, NDR dan IEL, kenapa ini boleh menjadi bagian dari gereja saat ini? Oleh karena hasil penelitian bahwa gereja kita sudah banyak membawa jiwa-jiwa selama ini kepada Tuhan. Banyak yang dituai, tetapi setelah diteliti kembali, dievaluasi kembali, ternyata ada banyak yang hilang, yang meninggalkan gereja. Cukup besar, saudara. Itulah sebabnya kenapa dibuat satu wadah sekarang ini, satu departemen, kalau boleh dibilang departemen. Kenapa saya katakan begitu? Sesungguhnya ini adalah sebagai inisiator, koordinator di dalam penginjilan, di dalam gereja maupun di dalam organisasi. NDR, nurturing, discipleship, reclamation. Tadi kita sudah mendengarkan amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita pergi menyelamatkan manusia yang ada di atas dunia ini. Nurturing, Efesus 4 ayat 7-15. Tuhan menganugerahkan kasih karunia kepada umatnya untuk memperlengkapi umatnya, memperlengkapi gereja. Ada yang diberikan karunia untuk menjadi gembala, ada yang diberikan karunia menjadi rasul, ada karunia menjadi nabi, ada karunia menjadi guru. Saudaraku yang kasih, semua ini untuk mencapai kedewasaan penuh
tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi gereja itu sesungguhnya adalah merupakan tempat di mana umat-umat Tuhan dipelihara. Kemudian digerakkan untuk menginjil, menyampaikan pekabaran. Dan bukan hanya itu saja, mengembalikan mereka yang sudah hilang. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Inilah namanya pemeliharaan, penggembalaan. 1 Petrus 5 ayat 2 katakan, "Gembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri." Inilah sesungguhnya pekerjaan kita, tanggung jawab kita sebagai pelayan-pelayan di dalam gereja, di organisasi ini, demikian juga di dalam jemaat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan di situ dia pergi meninggalkan dunia ini, dia meninggalkan tanggung jawab kepada saudara dan saya. Dia meninggalkan satu tugas bagi saudara dan saya, supaya kita bisa bertemu kembali, dan apa yang dia tinggalkan itu dia akan tuntut untuk dipertanggungjawabkan. Tadi kita sudah baca Matius 28 ayat 19-20. Di sana ada kata discipleship. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa berdiri sendirian. Kita tidak dapat hidup sendirian. Kita tidak diselamatkan sendirian. Tuhan rindu melalui umatnya, melalui kita, orang lain juga turut diselamatkan. Discipleship, penginjilan, dan penyelamatan. Dua hal ini tidak boleh dipisah. Di dalam Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-15 dan 16. Firman Tuhan apa dikatakan? Saudara yang kasih, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan." Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, berbicara tentang penginjilan, berbicara tentang penyelamatan juga, berbicara tentang membagikan firman Tuhan, itu artinya ada di sana mengenai penyelamatan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara yang kasih, bagian dari NDR tadi. Tadi nurturing sudah, kita harus memelihara yang ada. Setelah itu kita yang ada ini harus bekerja, melayani dan menyampaikan kabar Injil. Tetapi ada satu hal lain yang tidak boleh dilupakan, yaitu reclamation. Mengembalikan mereka yang sudah hilang, yang sudah murtad, meninggalkan gereja mungkin karena sakit hati, mungkin karena kecewa, mungkin dengan hal-hal yang lain. Yakobus 5 ayat 19 ayat 20 katakan, "Ya saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia kembali berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi pajak dosa." Di dalam Matius 10 ayat 5 dan 6, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan ingat, ini pesannya kepada mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Reclamation. Saudara yang kasih, ada tanggung jawab besar bagi saudara dan saya untuk mengembalikan mereka yang telah meninggalkan gereja. Untuk itulah kita ada hari ini. IEL, Integrated Evangelism Lifestyle, yaitu pelayanan terpadu yang harus dilakukan
Untuk itulah sebenarnya ada Departemen NDR. Departemen yang bekerja terintegrasi dalam pelayanan seperti Departemen Sekolah Sabat dan Penginjilan Perorangan, Departemen Pendidikan, Departemen Global Mission atau Adventist Mission, Departemen Kependetaan, departemen-departemen lainnya. Untuk apa? Kerjasama dalam mengkoordinir penginjilan, pemotivasian kepada para dewan sekolah, guru-guru dan staf, dan juga kepada anak-anak didik. Rencana pembangunan sekolah di berbagai wilayah sesuai dengan tulisan Roh Nubuat. Harusnya di setiap gereja ada sekolah. Mengkoordinir untuk pemetaan pelayanan dan penginjilan di tempat yang belum terjangkau. Kemudian menolong untuk pembekalan kepada para gembala juga. Serta koordinasi dalam penginjilan bersama dengan departemen yang lain. Itulah sebenarnya tanggung jawab. Makanya saya sebagai Field Secretary sekarang ini mempunyai tugas yang sangat berat. Kenapa? Karena harus mengkoordinir penginjilan kita di Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya. Saudara-saudaraku, jangan takut gagal. Saya senang tulisan inspirasi ini. Jikalau engkau gagal 99 kali dalam 100, tetapi berhasil menyelamatkan satu jiwa itu dari kebinasaan, engkau telah melakukan satu perbuatan mulia dalam maksud Kristus. Testimonis Jadi Tempat, halaman 132. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marilah kita melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan Tuhan ini. Karena dalam Kisah pasal 18 ayat 9, pada satu malam berfirman Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Saudara-saudara yang kasih, saya yakin hari Tuhan sudah dekat. Kita tidak tahu kapan waktu kita juga. Sekarang ini saya melihat begitu cepat bergulir waktu. Lonceng kematian datang. Semua terjadi sekarang ini. Penderitaan silih berganti. Musibah, bencana alam. Ini semua adalah sesuai firman Tuhan. Karena hari Tuhan sudah dekat. Mari kita melakukan yang terbaik. Bagi teman-teman saya yang ada di jemaat, yang sekarang ini menjabat sebagai Departemen NDR dan juga para ketua yang membawahi. Mari kita menginisiasi, memberikan motivasi, bekerja sama, mengkoordinir semua penginjilan yang ada di gereja. Dengan demikian, apa yang Tuhan amanatkan hari ini kepada kita, pergilah. Jaga mereka, gembalakan. Kembalikan mereka yang sudah hilang. Ingat, tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Ayat yang terakhir pada pagi hari ini. 2 Tawarikh 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Saudara-saudara, 99 kali gagal. Tapi ke-100 kita berdiri tegak membawa hasil. Itu adalah sukacita bagi Tuhan, sukacita bagi sorga, dan sukacita bagi kita juga, bagi jemaatnya. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, terpuji namamu, karena Engkaulah kami ada. Karena kasih-Mu kami boleh hidup hingga pada saat ini. Sebelum kami mengawali semua aktivitas kami lebih dahulu datang kepada Tuhan. Kami sudah mendengarkan nasihat-Mu, perintah-Mu bagi kami, amanat agung, agar kami boleh pergi membawakan kabar Injil ini, menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus, dan menggembalakan yang sudah ada, dan mencari yang mereka yang sudah hilang untuk kembali. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan memimpin kami, menuntun kami. Terlebih ya Tuhan, para tua-tua jemaat, para pendeta, demikian juga pemimpin NDR yang ada di jemaat. Biarlah kami bekerja sama dengan seluruh pelayan jemaat, departemen-departemen yang ada di gereja, untuk boleh membawa tugas mulia ini, menjalankannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.